Ini sebuah apresiasi yang tinggi, artinya ada komunikasi antar dua lembaga. Karena sejatinya memang begitu. Begitu juga dengan dokter yang melakukan USG terhadap LS. Informasinya juga begitu. Tapi saya tidak tahu apakah dokter USG atau Kemen PPA jadi pihak Polri ke sana. Tapi infonya begitu. Tapi seandainya pihak Polri datang, kita apresiasi. Seandainya Kementerian PPA juga datang, dokter USG juga datang, kita apresiasi. Kenapa? Karena yang paling penting adalah mencari kebenaran dari kasus untuk menguatkan dua alat bukti, karena sudah naik sidik. Kalau tidak hati-hati, ini bisa berimplikasi. Apa itu? Bisa dilakukan upaya hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang bisa saja nanti diduga ada tekanan dan atau paksaan. Karena itu kami percaya penyidik termasuk saudara NF yang dulu bilang akan baju oranye 1.000.000%, yang juga bilang silakan tidur nyenyak dulu malam ini, besok akan segera ditahan dan lain sebagainya. Karena itu Polri membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh NM tidak menjadi dasar bagi proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan dari pihak kami bergerak cepat untuk menghadirkan saksi. Ingat bahwa setelah Kemen PPA dan Dr. USG, kami juga telah menyiapkan saksi Pak Umar Bajide, Martin Bajide, kemudian Liliana, dan juga Bintang Bajide. Setelah itu masuk lagi ke Ibu JF dari UK. Begitu juga dengan Mama E atau E dan anaknya Robert. Kenapa? Karena ini harus dicari format yang benar agar hukum itu jangan sampai menyasar orang yang tidak bersalah. Barangkali itu dari saya. Silakan Saudara Rahmat. Di tengah mas, tengah. Ya. Teman-teman media terima kasih banyak. Kurang ke tengah. Disampaikan oleh Pak Rasman, ada sekitar 22 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepada klien kami, Bapak Umar Bajide. 22 pertanyaan ini seputar dengan laporan Bapak Umar Bajide tentang dugaan pencemaran nama baik yang secara pasal itu dikenakan, yang kami laporkan adalah pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310, pasal 311 KUH pidana. Pasal ini menitik beratkan kepada seseorang atau pengguna akun media sosial yang mentransmisikan suatu video yang di dalamnya bermuatan kata-kata yang mengandung fitnah dan atau pencemaran nama baik. Tadi secara tegas Bapak Umar Bajide telah menyampaikan kata-kata apa yang menjadi dugaan fitnah itu. Dan kami juga tadi sudah menyerahkan alat bukti. Yang pertama dokumen elektronik, yaitu Instastory yang diupload oleh akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172. Itu diupload pada tanggal 27 September sampai dengan bulan Oktober dan bulan November. Dan ada sekitar 7 video tadi yang kami serahkan kepada penyidik. Kata-katanya sangat jelas sekali, sangat terang sekali, mengandung fitnah, yaitu menyatakan bahwa keluarga Bapak Umar adalah keluarga yang paling miskin atau keluarga termiskin di dunia. Saya pikir tidak perlu kami tadi menjabarkan sekaya apa Pak Umar, tapi kategori miskin saya pikir tidak layak disematkan kepada Pak Umar. Dan itu adalah hal yang jauh daripada fakta. Pak Umar adalah seseorang ataupun keluarga yang ya tidak berlebih, tapi cukup. Cukup kalau mau liburan ke luar negeri, cukup kalau mau pergi naik haji, cukup mau liburan ya Pak ya. Cukup menyekolahkan anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak juga semua sampai dengan sekolah perguruan tinggi. Dan kemudian ada juga keterangan-keterangan yang mencemarkan nama baik Pak Umar, yang menyatakan bahwa wajah Pak Umar mirip seperti The Planet of Apes, mirip seperti, mohon maaf saya sebutkan binatang, yaitu monyet, King Kong gitu.
Saya mohon maaf, jadi tersebut nih. Sorry Pak. Nah, kata-kata itulah yang kami tegaskan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dan kemudian dilakukan penyelidikan, dan penyelidikan ini ke depan atau minggu depan akan memanggil saksi. Kami sudah mempersiapkan saksi sebagaimana tadi diterangkan oleh Pak Rasman, ada 3 orang saksi pelapor.